Di ujung sebuah lorong sempit, di bawah pendar lampu kuning yang selalu bergetar tiap kali ada motor melintas, ada sebuah pintu kos yang bunyinya tak pernah berubah. Derit engsel tua yang menahan lebih dari sekadar beban logam, tapi juga menahan semua cerita dari mereka yang pernah singgah di kamar sempit itu. Di dalam, selembar poster jurusan komunikasi yang mulai berdebu tergantung di dinding. Di rok kesil hanya ada 2 piring dan 1 mug. Seolah bertanding siapa yang paling sering terpakai. Inilah kamar Badi Ilham, dengan kunci yang rasanya sudah menjadi bagian dari tubuhnya sendiri. Ia membuka pintu itu. Usianya 23 tahun, pemuda yatim piatu asli Kemayoran, dengan rambut keriting dan kulit sawo matang. Wajahnya membawa jejak malam-malam tanpa tidur saat menyelesaikan skripsi. Dan matanya berkilau, bukan kilau glamor, melainkan kilau mata orang yang terbiasa melipat harapan menjadi kantong-kantong kecil yang lebih mudah dibawa kemana-mana. Assalamualaikum, sapa seorang ibu dari samping tangga, sebuah ucapan yang selalu terasa seperti doa. Badi membalas dengan suara yang tenang. Ia bukan tipe orang yang mudah marah atau tergesa-gesa. Di dunia yang menuntut segalanya serba cepat dan keras, Badi memegang sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah kata yang diberikan, sebuah janji pada dirinya sendiri. Pagi itu, di atas meja kecil di kamarnya, tergeletak sebuah surat panggilan wawancara. Tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan iklan digital ternama. Gajinya sangat menjanjikan. Sebuah tiket emas menuju stabilitas finansial yang ia dambakan. Namun, saat Badi membaca lebih teliti, ada satu baris instruksi yang membuatnya terdiam. Optimalkan narasi untuk target X. Sebuah kalimat samar yang ia tahu persis artinya. Badi membaca kalimat itu berulang kali, lalu memejamkan mata. Seketika, ia teringat nasihat dari almarhum bapak angkatnya. Sebuah petuah yang selalu menempel di hatinya. Uang itu baik, nak, selama tidak merusak jiwa. Kalimat itu menggema, membuatnya bimbang. Haruskah ia menerima pekerjaan ini dan menukar amanah demi kenyamanan, atau menolaknya, lalu menanggung malu karena mungkin tak sanggup membayar sewa kos bulan depan? Ini adalah pertarungan antara kebutuhan dan prinsip, antara perut yang harus diisi dan hati yang harus dijaga. Namun, kejujuran dalam hatinya menjawab lebih dulu. Bahkan sebelum akal sehatnya sempat mengkari-kari alasan pembenaran. Dengan jari-jari yang mantap, Badi membuka laptopnya dan mengetik sebuah balasan email yang sederhana. Isinya singkat, padat, namun penuh dengan ketegasan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, saya sangat menghargainya. Namun, dengan berat hati saya harus menolak tawaran ini jika pekerjaan tersebut menuntut saya untuk menyesatkan publik demi keuntungan. Klik. Email terkirim. Badi menutup laptopnya, membiarkan suara riuh kota Jakarta masuk melalui jendela yang terbuka. Di luar sana, kehidupan berjalan tanpa jeda. Suara pedagang asongan yang menjajakan dagangannya, deru motor ojek online yang mengatur ritme pagi, dan klakson yang bersahutan, seperti sebuah simfoni yang tak pernah butuh latihan. Hiruk-pikuk itu seolah menjadi saksi dari keputusan besar yang baru saja ia ambil. Badi Beranhak membersihkan sedikit meja, lalu menyiapkan sarapan sederhananya, beberapa lembar roti tawar. Pilihannya pagi ini terasa begitu jelas, bekerja di tempat yang menaburkan kebohongan demi keuntungan, atau mencari pekerjaan kecil yang setidaknya bisa menaburkan kebaikan. Sekecil apapun itu, dan ia memilih kebaikan yang kecil itu. Saat menutup pintu kamarnya untuk berangkat ke wawancara lain di sebuah kafe kecil, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Bukan senyum karena yakin akan diterima, tapi senyum karena ia merasa menang. Ia teringat ucapan seorang dosennya di kampus dulu. Integritas itu seperti akar. Ia tidak kelihatan, tapi tanpa akar, pohon setinggi apapun tidak akan bisa berdiri. Badi memasukkan kunci kos ke dalam sakunya dan mulai melangkah. Langkahnya terasa ringan, bukan karena ia tak punya beban. Sama sekali bukan. Bebannya masih sama. Bahkan mungkin bertambah, tapi langkahnya terasa ringan. Karena itu adalah langkah
yang disertai niat baik. Langkah seseorang yang memilih untuk tidak menjual jiwanya, meskipun dunia menawarinya harga yang sangat tinggi. Dan di tengah riuhnya Jakarta, langkah ringan itu adalah sebuah kemewahan yang tak ternilai. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Semoga ada inspirasi yang bisa kita ambil bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita yang penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya.